Langkah yang pertama kali aku lakukan adalah saat itu aku datang ke sebuah kafe di Jogja, namanya Cafe Sunyi. Tapi sekarang udah tutup sih. Itu baristanya tuh teman-teman tuli semua di situ. Sebenarnya kita tuh pakai apa sih sekarang? Anak cacat, penyandang cacat, disabilitas, difabel, atau anak spesial atau apa kayak gitu. Ya awalnya karena iseng-iseng tadi ya, kayak aku main dengan teman tuli, aku ikut komunitas tuli, aku ikut kegiatan di Bandung, aku ikut macam-macam kegiatan sama teman-teman tuli. Aku rasa ini hal baru bagiku. Bahasa isyarat tuh perlu kita belajar langsung sama teman-teman tuli kayak gitu. Mungkin terkesan ribet ya, tapi dari situlah teman-teman akan merasa kalau aku ini benar-benar belajar. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Podcast Sareng, ngobrol santai bareng Untidar. Bersama saya Yasmin Fadilah Nur Anissa akan menemani Sobat Untidar dalam 20 menit ke depan. Dan kali ini kita akan ngobrol santai mengenai sebuah topik yang sangat menarik nih, yaitu adalah peran muda dalam mendukung inklusivitas difabel. Peran orang muda dalam mendukung inklusivitas difabel. Nah, khususnya terkait dengan komunitas tumbuh setara di area Kota Magelang nih. Nah, tentunya dengan topik yang sangat menarik ini, kita juga sudah menghadirkan narasumber yang gak kalah menarik ya. Muda, tampan, dan juga berprestasi. Dan tentunya nanti juga akan gak hanya menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman aja, tetapi menambah insight-insight baru untuk Sobat Untidar di rumah nih. Terutama yang lagi fresh graduate, barangkali nanti kita membicarakan ini tuh jadi ada tertarik dengan skill baru gitu ya. Jadi jangan lupa siapkan catatannya ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita sapa beliau. Ada Kak Kemal Pasha Wijaya. Halo Kak, gimana nih, apa kabar? Baik, sangat senang juga ada di sini. Ini jauh-jauh dari Jogja ya? Iya, tadi dari Jogja siang. Kira-kira berapa jam tadi perjalanan Kak? 1 jam 15 menit lah, kurang lebih segitu. Oke, ini alhamdulillah kita juga ini ya, outfitnya ya. sengaja senada nih ya. Ini kelihatan rapi banget. Setelah ini mau ada acara lagi atau udah nih emang well prepare untuk podcast Untidar? Untuk ini aja sih, untuk hari ini. Untuk ini aja. Thank you so much udah di spesialkan loh, jadi merasa spesial ini ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih Kak, karena kan Sobat Untidar dari rumah belum banyak yang kenal dengan Kak Kemal ya, atau mungkin sering ngeliat Kak Kemal di video-video wisuda nih ya. Siapa sih beliau? Karena tak kenal maka tak sayang maka tak tuntuang. Langsung saja diperkenalkan. Oke, terima kasih banyak Kak Jasmine dan juga teman-teman yang ada di sini. Halo Sobat Untidar. Kenalin, aku Kemal Pasha Wijaya. Saat ini aku sebagai mahasiswa juga ya, masih berkuliah semester 4 strata 1 di Pendidikan Luar Biasa UNY. Tapi sebelumnya aku juga pernah kuliah pada tahun 2022 di Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sudah lulus, baru banget lulus di bulan lalu gitu. Jadi tahun 2024 aku menjalani kehidupan sebagai mahasiswa 2 kampus kayak gitu. Nah, begitulah. Sekarang aku selain jadi mahasiswa juga sebagai juru bahasa isyarat ya, yang mungkin tadi sempat dibilang sama Kak Jasmine, sering lihat nih di video-video wisuda Untidar kayak gitu. Terus selain itu aku juga sebagai bagian dari tim komunitas tumbuh setara. Nah, apa sih komunitas tumbuh setara? Nanti mungkin kita akan kenali juga lebih dalam gitu sih Kak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang udah lama ngeliat nih, siapa sih, terjawab ya. Jadi langsung aja kita kulik-kulik lagi gitu ya, kita kulik gitu. Nah, beberapa orang kan mengenal kakak sebagai seorang yang aktif di bidang inklusivitas difabel ya. Gimana sih awalnya kok bisa terjun ke bidang itu? Oke, awalnya tuh itu dimulai waktu awal perkuliahanku di UIN di tahun 2022. Jadi di situ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu termasuk kampus yang dikenal sebagai kampus inklusif. Jadi banyak banget mahasiswa disabilitas di sana kayak gitu. Disitulah aku awal mula untuk kenal dunia disabilitas, termasuk di dalamnya bahasa isyarat. Sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali sih untuk mengenal dunia ini kayak gitu. Dan langkah yang pertama kali aku lakukan adalah saat itu aku datang ke sebuah kafe di Jogja, namanya Cafe Sunyi. Tapi sekarang udah tutup sih. Itu baristanya tuh teman-teman tuli semua di situ. Nah, di situ aku awal untuk kenal dunia disabilitas, kemudian aku perdalam soal dunia disabilitas lewat pengalamanku dari perkuliahan, volunteeran, terus organisasi. Di UIN waktu itu juga relawan pusat layanan disabilitas di kampus UIN Sunan Kalijaga. Jadi di situ saya memperdalam itu, kemudian menulis juga soal disabilitas. Nah, jadi itu awal dari ketidaksengajaan sih sebetulnya. Tapi
membawaku jauh ternyata jadi dalam soal ya masih belajar sampai saat ini ya soal disabilitas, tapi kurang lebih itu sih awal gimana sih aku nih bisa masuk ke dalam dunia mengenal dunia inklusivitas disabilitas, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, awalnya coba-coba, kok suka, kok ketagihan gitu ya, dan ternyata jadi berdampak ya Kak ya. Ya, insya Allah, semoga begitu. Nah, tadi kan Kakak juga aktif di komunitas Tumbuh Setara ya. Sebenarnya komunitas ini tuh bergerak di bidang apa sih dan apa saja kegiatannya yang selama ini Kakak lakukan untuk mendukung teman-teman difabel mungkin? Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk komunitas Tumbuh Setara tuh mungkin Sobat Untidar juga ada yang pernah dengar, pernah tahu, atau pernah ikut kegiatannya ya. Nah, jadi untuk komunitas Tumbuh Setara itu komunitas yang digerakkan oleh orang-orang muda, khususnya di Magelang, yang berkaitan dengan mendukung pemberdayaan disabilitas kayak gitu dalam hal edukasi, bagaimana kita bukan hanya memberikan dukungan hak kepada penyandang disabilitas tapi juga mengedukasi masyarakat. Karena kan masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui nih soal disabilitas itu sebetulnya mereka tuh siapa sih, apa dan gimana sih sebetulnya soal disabilitas kayak gitu. Nah, jadi Tumbuh Setara fokusnya ke bidang edukasi dan juga inklusivitas disabilitas. Saat ini belum ada 1 tahun sih sebetulnya Kak, karena baru mulai Juli pada tahun 2025, jadi baru mau 1 tahun kayak gitu. Kegiatannya apa aja? Salah program kami ada 3 program utama ya. Yang pertama ada aksi edukasi, ini ranahnya ke sekolah berkaitan dengan peserta didik berkebutuhan khusus atau disabilitas, orang tua maupun guru. Tapi kami juga ada kegiatan inklusi dalam aksi, jadi kita kayak contohnya belajar bahasa isyarat, belajar braille kayak gitu, orientasi mobilitas. Mungkin teman-teman Sobat Untidar juga ada yang pernah ikut kegiatan ini ya. Kemudian kami juga ada kegiatan ngobrol perkara inklusi. Nah, ngopi ini biasanya mendiskusikan soal inklusivitas disabilitas. Nah, program ngopi ini kami pernah kolaborasi juga nih dengan Untidar di Pusat Layanan Disabilitasnya Untidar. Waktu itu kami kolaborasi di tahun lalu. Kami kolaborasi untuk menghadirkan orang-orang muda Magelang untuk mengenal nih gimana inklusivitas disabilitas. Jadi kurang lebih itu, dan sejauh ini kami sudah berkolaborasi dengan banyak pihak ya, baik lembaga pendidikan, komunitas anak muda, komunitas sosial, bahkan kami juga sempat berkolaborasi dengan PPI Dunia kayak gitu. Jadi karena kami percaya bahwasanya dampak ini tidak bisa kami sendirian nih. Saat ini bukan eranya kita kompetisi ya Kak. Jadi di sini kita eranya kolaborasi. Jadi kurang lebih kayak gitu sih gambaran dari komunitas Tumbuh Setara. Oke, jadi lumayan banyak juga ya programnya, dan pastinya ini nggak cuma untuk bermanfaat untuk Kak Kemal sendiri, tapi juga berdampak untuk orang-orang sekitar gitu ya. Nah, kan tadi kita sempat ngomong nih, Kakak sempat bilang kayak mengedukasi orang-orang juga, dan mungkin masih banyak yang salah kaprah terkait difabel atau disabilitas. Nah, ini tuh sebenarnya salah kaprah antara difabel sama disabilitas itu gimana sih Kak? Boleh dijelaskan? Oke, baik. Biasanya soal disabilitas itu ya mungkin ini turunan ya atau warisan dari orang-orang terdahulu yang mungkin juga belum teredukasi kayak gitu. Nah, jadi kita di era sekarang yang sudah sangat terbuka nih informasinya, kita bisa memahami disabilitas itu sebetulnya siapa sih kayak gitu. Nah, jadi kadang masyarakat tuh masih memandang disabilitas itu sebagai orang yang kekurangan, orang yang nggak bisa ini, nggak bisa itu, orang yang perlu dikasihani, atau kadang juga di sisi lain kita menganggap, oh mereka ini anak surga loh, mereka ini orang yang harus kita istimewakan dalam tanda kutip ya kayak gitu. Nah, jadi kesalahpahaman soal disabilitas itu biasanya kalau nggak di sisi kiri, yaitu dengan mendiskriminasi. Mungkin juga lagi viral ya sekarang kayak video-video yang menirukan disabilitas dalam tujuan untuk mengejek kayak gitu, diskriminasi atau mengkasihani juga banyak, dan juga masih banyak juga yang mengistimewakan dalam artian bukan ke kompetensinya, tetapi kayak wah ini anak surga nih, anak istimewa, yang justru di situ malah melekatkan label dan juga stigma. Jadi permasalahannya juga di sini adalah masyarakat itu kadang masih memandang disabilitas itu bukan individu yang penuh kayak gitu. Jadi sebagai orang yang punya kekurangan nih, punya kerusakan bahkan kayak gitu. Bahkan ketika disabilitas itu punya kompetensi, misal disabilitasnya pintar nyanyi, disabilitasnya pintar ngelukis, yang dilihat masih dengan kondisi disabilitasnya. Kita nggak mengapresiasi kompetensinya, malah misal ada seorang disabilitas rungu atau teman tuli yang dia pintar ngelukis misal, membuat karya seni. Ketika dia tampil ke publik, kita masih menganggap bahwasanya oh ini disabilitas tuli atau teman tuli bisa ngelukis, padahal ya kenapa kita nggak mengapresiasi karyanya, kompetensinya, daripada kita fokus ke oh dia tuh tuli, walaupun tuli dia bisa melukis, ya kan hambatannya di pendengaran ya, bukan di kemampuan dia dalam berseni kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih di masyarakat kadang masih
kita perlu bersama-sama belajar sih soal bagaimana sih sebetulnya kita memandang disabilitas kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, ini aku jadi agak terbuka sedikit ya pikirannya ya, karena mungkin aku pernah menjadi bagian dari orang yang seperti itu. Terus di sini kayak, oh iya, kenapa ya kita harus pikir kayak gitu, sementara itu malah yang bikin jadi nggak setara ya kak. Betul, Ya betul. makanya komunitas tadi namanya tumbuh Tumbuh setara setara. gitu ya. Oke, jadi paham nih. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan teman tuli versus tunarungu nih ya. Oke. Nah itu gimana sih kak sebenarnya untuk teman-teman tuli dan juga mungkin sering disebutkan tunarungu, lebih baik untuk kita tuh menyapa mereka seperti apa nih? Oke, nah ini soal diksi ya teman-teman. Jadi kadang kita mungkin menganggap sepele, kan itu cuma kata-kata gitu nggak sih kak? Iya. Kayak, alah apa sih cuma kata-kata doang, padahal kita percaya bahwasanya di balik kata-kata itu ada makna dalam loh sebetulnya, ada pemikiran yang mendalam tuh dari kata-kata itu. Oke, pertama di sini aku mau nyampein dulu misal soal disabilitas secara umum dulu ya. Sebetulnya kita tuh pakai apa sih sekarang, anak cacat, penyandang cacat, disabilitas, difabel, atau anak spesial atau apa kayak gitu. Nah, saat ini kita udah nggak pakai lagi penyandang cacat ya, itu udah sangat lampau banget tuh penyandang cacat, jadi diksi yang bisa kita pakai saat ini adalah penyandang disabilitas atau difabel, itu masih bisa diterima untuk saat ini kayak gitu. Jadi itu kata-kata yang bisa kita pakai kayak gitu. Kemudian soal tuli atau tunarungu nih kayak gitu. Nah, secara sosial teman-teman tuli itu lebih nyaman atau mereka prefer untuk dipanggil tuli aja gitu, bukan tunarungu. Ini berkaitan juga soal perubahan paradigma ya. Jadi saat itu disabilitas itu paradigmanya adalah paradigma medis kayak gitu. Jadi paradigma medis ini memandang disabilitas sebagai individu dengan kerusakan. Bukan berarti kita memandang medis nggak penting ya, itu tetap ada dalam bagian hidup kita, tetapi dalam sosial itu justru akan menimbulkan labeling kayak gitu. Nah, oleh karena itu perubahan paradigma ini disabilitas itu mengalami kesulitan atau hambatan bukan karena kondisinya, tapi karena sosialnya. Coba nih sebelum ke tuli atau tunarungu tadi ya. Misal ada individu dengan disabilitas fisik, dia pakai kursi roda nih. Nah, dia tuh mau naik nih ke gedung lantai 6 kayak gitu. Cuman tangga semua nih kak. Kira-kira yang bikin dia nggak bisa naik tuh karena kursi roda atau tangga semua? Karena tangga semua. Nah, itu paradigma yang bahwasanya disabilitas itu terhambat karena sosial yang menghambat. Bukan karena individunya yang dengan kondisi itu, karena itu keragaman individu kayak gitu. Nah, jadi di situ ada perubahan paradigma tuh dari kerusakan menjadi sosial, dari medis menjadi sosial. Nah, dari perubahan medis ke sosial ini membawa pemahaman bahwasanya yang dibutuhkan disabilitas itu bukan rasa kasihan, bukan diskriminasi apalagi ya, ataupun diagung-agungkan tanda kutip, tapi yang dibutuhkan oleh disabilitas adalah pemenuhan hak kayak gitu. Nah, itu juga jadi dasar tumbuh setara untuk bergerak, maksudnya kita bukan berdasarkan rasa kasihan, berdasarkan oke, kita mau beramal baik tanda kutip ya, kayak menganggap mereka sebagai orang yang rendah terus kita memberi, enggak, atau kita sebagai juru selamat juga bukan kayak gitu. Jadi kita memberikan sebagai pemenuhan hak kayak gitu. Nah, jadi itu dulu gambaran besarnya ya soal disabilitas. Pandangan sekarang itu gimana, bahasanya ya mereka adalah bagian dari keragaman manusia kayak gitu, dan bukan lagi kerana oh dia tuh rusak, dia tuh mengalami hambatan karena individunya, tapi sebetulnya karena sosial kita yang nggak ngasih ruang dan nggak ngasih akses kayak gitu. Kembali ke soal tunarungu atau tuli. Nah, maka dari itu untuk tunarungu ataupun diksi dengan tuna yang lain itu udah nggak dipakai lagi kak sekarang. Termasuk tunanetra, tunadaksa, tunagrahita itu udah nggak dipakai. Karena tuna itu artinya kerusakan. Jadi sangat medis banget dan itu akan ada labeling dan stigma di masyarakat. Jadi untuk terus gimana nih manggil teman-teman disabilitas? Kita bisa pakai disabilitas fisik atau disabilitas daksa, disabilitas intelektual, disabilitas mental atau psikososial, disabilitas rungu yang teman-teman rungu sendiri atau teman-teman tuli nyamannya dipanggil teman-teman tuli karena itu menjadi bagian dari identitasnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin sobat Untidar juga kalau nulis nih kan kita bagian dari akademik ya, harusnya nulisnya apa nih kayak gitu. Nah, sebetulnya yang terbaru nih karena kita di bidang keilmuan juga, kita ikutilah keilmuan yang ada, kita bisa gunakan upayakan jangan pakai diksi-diksi tuna-tuna lagi karena itu udah paradigma yang lampau. Jadi kita bisa pakai diksi disabilitas kayak gitu. Atau ketika tuli kita bisa pakai ya udah tuli aja kayak gitu. Ketika emang itu sesuai dengan ketentuan juga kita boleh kok pakai tuli kayak gitu. Jadi itu pun yang teman-teman tuli nyaman dengan panggilan itu adalah tuli. Dan kadang ada yang masih bias juga nih ke teman tuli manggilnya, oke dia teman tuli, tapi ke yang lain, oh dia tunanetra, tunagrahita. Jadi sebetulnya itu juga udah nggak dipakai nih ya kayak gitu. Nah,
Itu sih, jadi itu udah berubah, kita diksi pun, karena di balik diksi itu ada makna dan pemahaman di baliknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih yang bisa kita gunakan. Ya udah kita panggil aja teman tuli, teman netra. Oh, dia individu dengan disabilitas intelektual, dia individu dengan disabilitas netra kayak gitu. Jadi itu sih kurang lebih penjelasan yang semoga juga nambah wawasan gitu ya soal mana nih yang harus kita pakai, tuli, tunarungu, tunanetra, kan terlalu banyak diksi ya. Nah, jadi itu beberapa penjelasannya. Kurang lebih kayak gitu. Berarti justru dengan kita menyebutkan tadi langsung mungkin tuli atau netra gitu, malah mereka merasa lebih inklusif ya Kak ya, dibandingkan kita harus menyebutkan tadi kayak tuna dan atau apa gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalau tadi kan terkait dengan panggilan nih ya sekarang. Nah, kalau untuk kondisi inklusivitas difabel saat ini, khususnya di lingkungan anak muda dan mahasiswa, menurut Kak Kemal seperti apa sih? Oke, soal anak muda tuh kondisinya gimana sih saat ini ya, soal pemahaman atau kesadaran, ketertarikan soal inklusivitas disabilitas. Saya rasa ini, aku rasa sendiri kayak banyak anak muda yang mulai tertarik soal isu ini kayak gitu. Kelihatan banget ya, termasuk ketika Tumbuh Setara, Komunitas Tumbuh Setara nih ngadain kegiatan, itu banyak banget anak-anak muda, termasuk dari Untidar nih, teman-teman yang paling banyak gitu, dari sobat-sobat Untidar yang pada ikut kegiatan Komunitas Tumbuh Setara kayak gitu. Nah, anak muda, aku rasa sendiri, karena aku juga sebagai anak muda ya di sini, jadi kayak udah mulai tertarik nih soal disabilitas, udah mulai menyadari bahwasanya mereka itu bagian dari masyarakat, mereka itu bagian dari individu yang perlu kita penuhi haknya. Ketertarikan, kesadaran sudah mulai tumbuh, tapi itu harus dibarengi tetap dengan edukasi. Jangan sampai tenaga atau upaya anak muda yang kan powernya kuat banget ya anak muda, dari energinya, dari relasinya, dari penggunaan teknologi digitalnya, itu kan sangat berdampak ya. Itu harus tetap dibarengi dengan bagaimana kita bisa menjaga poin-poin inklusivitas, termasuk ketika anak muda bikin kegiatan soal disabilitas, jangan sampai lagi nih justru malah merendahkan. Karena itu kadang hadir bersamaan gitu. Kita mengadakan kegiatan, kita bikin kegiatan nih ke disabilitas, tapi di framing di media kayak mereka kasihan, mereka nggak bisa ini, nggak bisa itu, kayak gitu. Itu akan jadi bertolak belakang gitu. Tujuan kita baik, tetapi pada akhirnya kurang mencapai untuk upaya inklusivitasnya ke disabilitas. Nah, jadi aku rasa untuk anak muda udah banyak yang tertarik bahkan mengangkat isu-isu itu dalam karya ilmiahnya, baik lomba, karena teman-teman juga kadang ada yang tanya ke aku sih kayak, ini udah sesuai belum ya Kak, ini udah aku besok mau ngambil skripsi nih soal anak ini kayak gitu, itu sesuai belum kayak gitu. Aku rasa itu bagus dan kita perlu sadari bahwasanya libatkanlah disabilitasnya langsung juga, karena kita nggak akan pernah tahu kondisi real yang mereka rasakan, dan kita nggak perlu sok tahu juga soal kayaknya dia nggak bisa ini deh, jadinya asumsi kayak gitu. Nah, jadi aku rasa bagus semangat dari kita sebagai orang-orang muda, dan itu perlu banget untuk keterlibatan orang muda dalam upaya inklusivitas disabilitas, tapi itu perlu dibarengi juga nih dengan pemahaman yang tepat soal inklusivitas, dan itu proses belajar menurutku is okay kayak gitu, kita jalan bareng-bareng aja untuk sama-sama belajar kayak gitu sih kurang lebih. Nah, kalau untuk berarti kan memang sudah mulai banyak yang tertarik ya Kak. Benar. Nah, terus kalau untuk menjadi juru bahasa isyarat di Wisuda Untidar ini awalnya gimana sih Kak? Nah, sebelumnya ya secara personal dulu kali ya, untuk peran juru bahasa isyarat tuh aku sendiri mulai sejak 2023. Ya awalnya karena iseng-iseng tadi ya, kayak aku main dengan teman tuli, aku ikut komunitas tuli, aku ikut kegiatan di Bandung, aku ikut macam-macam kegiatan sama teman-teman tuli. Aku rasa ini hal baru bagiku dan nggak pernah kebayang juga sih bakal jadi juru bahasa isyarat. Nah, dari situ 2023 juga mulai mendekat ke komunitas teman-teman tuli di Magelang. Aku ikut terlibat di sana, terus diminta buat nge-interpreter kayak gitu, sampai sekarang dengan beberapa pengalaman sebagai juru bahasa isyarat termasuk di Wisuda Untidar kayak gitu. Kalau awal dari pengalamanku bagian dari interpreter ya, juru bahasa isyarat di Wisuda Untidar, karena terhubung saat mengisyaratkan lagu Indonesia Raya, Mars Untidar dan Himne Untidar. Awalnya lewat situ sih sebetulnya, karena ikut terhubung dengan teman Tumbuh Setara yang itu juga sobat Untidar kayak gitu. Itu juga mahasiswa Untidar. Jadi terhubungnya lewat situ, kemudian terhubung dengan pihak Untidar untuk jadi juru bahasa isyarat di Wisuda Untidar juga kayak gitu. Nah tuh bisa jadi inspirasi ya buat sobat Untidar di rumah nih, mungkin yang udah mulai tertarik, dan mungkin nanti dampaknya nggak cuma ke teman-teman aja ya, nanti bisa seperti Kak Kemal ya, dan juga pastinya mungkin itu kira-kira kalau untuk gini Kak,
berkaitan dengan skill sebagai juru bahasa isyarat. Apakah untuk sekarang itu sangat prospectable, sangat penting atau seperti apa nih? Oke, baik. Sebetulnya peran dari juru bahasa isyarat itu sebagai pemenuhan akses ya Kak. Sebagai itu sebetulnya itu bukan, ya ini pandangan masyarakat ya, masih memandang akses disabilitas termasuk juru bahasa isyarat itu sebagai amal baik. Padahal sebetulnya itu hak kan. Iya. Ya saking standarnya di kita ini nggak terpenuhi, jadi ketika standar kita dipenuhi kayak wah itu satu hal yang luar biasa. Padahal ya itu hak sebetulnya, hak informasi kayak kita mau nonton TV aja, kayak kita mau nonton reels di Instagram aja kan perlu ada akses. Sebetulnya teman-teman tuli juga memerlukan itu kan. Teman-teman disabilitas lain juga memerlukan akses dan itu basic sebetulnya. Tapi ya itu tadi proses ya di kondisi kita saat ini kayak gitu. Untuk memenuhi akses disabilitas salah satunya dengan juru bahasa isyarat. Nah, juru bahasa isyarat saat ini masih banyak dibutuhkan ya dalam berbagai sektor menurutku, ya baik itu pendidikan, terus misal di akses informasi, di media sosial, di ranah-ranah yang itu bisa masuk ke semua ranah, karena kan kita mendapatkan akses informasi itu kan hak dalam semua aspek ya, termasuk teman-teman tuli kayak gitu. Jadi sebetulnya berperan sebagai juru bahasa isyarat itu lebih dari soal menjalankan profesi atau menjalankan tugas, tapi juga bagian daripada kita juga mendukung bagaimana sih kita bisa mendukung hak disabilitas, kita bisa mendukung teman-teman tuli untuk mendapatkan akses kayak gitu. Jadi kurang lebih untuk sebagai juru bahasa isyarat tuh lebih daripada yang kadang oke, cuman kita gerak aja kayak gitu, tapi di balik itu kita harus berupaya bagaimana info yang kita sampaikan tuh dapat dipahami kayak gitu. Oke, ini aku jadi agak ada satu pertanyaan nih Kak, Oke, gara-gara tadi ternyata masih dibutuhkan di medsos, di sini ternyata kan ranahnya luas sekali ya Kak. Betul. Ketika Kakak bergabung di komunitas Tumbuh Setara itu tadi, apakah berarti kita juga akan mempelajari terkait dengan apa namanya di medsos, karena sekarang kan di HP juga sudah ada kayak fitur aksesibel, nah itu ya. Apakah juga dari Kak Kemal mempelajari itu dan mengajarkannya, atau di komunitas diajarkan, atau seperti apa nih? Oke, berarti ini ranah komunitas ya. Kalau di komunitas Tumbuh Setara, kami juga upayakan, kalau di medsos itu ada ALT text kan, alternatif text sebetulnya, itu bikin akses untuk teman-teman netra. Walaupun bisa sih pakai aplikasi lain, perangkat lain, cuman kan kayak ribet nggak sih harus ke aplikasi lain untuk mendeskripsikan visual ke teman-teman netra. Jadi kalau di komunitas kami juga akan, teman-teman di komunitas Tumbuh Setara itu juga belajar nih soal bahasa isyarat kayak gitu. Jadi di komunitas kami saat ini juga ada teman tulinya yang gabung kayak gitu. Jadi kita ada interaksi yang mau tidak mau kita akan belajar gitu, belajar bahasa isyarat di sana. Terus soal media sosial kami juga terapkan seenggaknya ketika kita belum bisa kasih akses juru bahasa isyarat di situ, kasih teks kayak gitu. Karena itu menurutku kebutuhan yang bukan hanya untuk teman tuli ya, kayak kita pun akan lebih nyaman nggak sih kalau ada teksnya ketika ada yang mungkin audionya kurang jelas, atau kita di tempat umum yang kita nggak bisa untuk mendengarkan secara privat kayak gitu, jadi kita bisa baca teks. Jadi sebetulnya dalam bermedia sosial itu juga perlu banget nih akses buat teman-teman disabilitas, kayak pakai alt text, atau alt text bukan caption ya, itu beda lagi. Terus misal pun kita nggak bisa ngasih nih full juru bahasa isyarat di media sosial kita kasih teks kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya kita sudah bisa memulai itu dari diri kita sendiri ya Kak ya, mulai dari upload dengan alternatif teks, terus tadi juga ada audio teks juga gitu betul. Ya. Nah, bisa diterapkan ya Sobat Untidar ya. Nah, ini kan berarti kita terkait dengan bahasa isyarat tadi ya, juru bahasa isyarat itu kan kalau nggak salah ada Bisindo sama Sibi ya. Apa sih Kak perbedaannya dan mana yang lebih nyaman digunakan? Nah secara umum bahasa isyarat yang dikenal di Indonesia ya, memang ada dua lah yang sering ditanyakan. Ini sering banget juga ditanyakan. Sebetulnya kalau kita mau belajar isyarat tuh belajar yang Sibi atau Bisindo kayak gitu. Nah, oke di sini mungkin secara singkat aja ya. Kalau Sibi itu dulu, Sibi itu kepanjangannya adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Nah ini umum digunakan di sekolah-sekolah, terutama di SLB dengan peserta didik disabilitas rungu atau teman-teman anak-anak tuli kayak gitu. Nah jadi konsepnya itu adalah bahasa itu sesuai dengan susunan tatanan bahasa Indonesia. Jadi misal memakan itu nanti sendiri, makan ada sendiri. Jadi per kosakata bukan per kosakata, ada imbuhan itu juga disyaratkan kayak gitu dengan sistemnya dan tersusun sesuai dengan susunan kosakata bahasa Indonesia yang baku kayak gitu. Berbeda dengan Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia, ini lebih ke bahasa isyarat yang harian kayak gitu, yang digunakan teman-teman tuli secara alami. Dan ini yang lebih banyak digunakan, karena teman-teman tuli merasa ini lebih kontekstual, ini lebih sesuai dengan bahasa sehari-hari,
termasuk itu dalam yang kami gunakan dalam penjuru bahasa isyaratan kayak gitu. Jadi aku dan juga teman-teman JBI yang lain pasti akan menggunakan Bisindo kayak gitu sebagai komunikasi atau sebagai ketika menjalankan peran sebagai interpreter atau JBI. Jadi kurang lebih ranahnya itu, dan saat ini sudah beralih ya, cukup teman-teman dalam hal pendidikan pun itu juga banyak kok sekarang guru-guru yang juga mulai belajar soal Bisindo kayak gitu. Dalam sosial juga saat ini Bisindo lebih digunakan kayak gitu, lebih marak lah untuk disosialisasikan karena ya itu yang teman-teman tuli pakai kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar isyarat, kita bisa kok belajar dari Bisindo langsung ke teman-teman tuli kayak gitu. Oke, gitu. Nah, kalau untuk kan tadi belajar Bisindo dan lain-lain. Nah, kalau ada teman-teman yang tertarik, itu gimana sih Kak cara belajarnya? Mungkin kita masih bingung ya untuk mengakses. Nah, Sobat Untidar yang mungkin kayak bingung, aku tuh mau belajar isyarat harus lewat YouTube mana sih? Aku otodidak tuh gimana sih belajar isyarat? Jadi gini ya teman-teman, kalau kita tuh pada umumnya kita belajar bahasa itu kan akan terasah ketika lebih sering dipakai gitu ya. Untuk bahasa isyarat itu kita bisa belajar langsung sama teman-teman tuli kayak gitu. Terus mungkin teman-teman mikir kayak, emang nggak sulit? Aku nyari di mana kayak gitu nggak sih? Mungkin teman-teman kayak Sobat Untidar kayak kepikiran, aku tuh bisa belajar di mana sih kalau langsung ke teman tuli kayak gitu. Ada beberapa lembaga yang emang buka kelas tuh Kak, buka kelas untuk belajar bahasa isyarat ya, entah selalu luring atau daring kayak gitu. Tapi terlepas dari kelas yang diadakan lembaga, kita bisa kok interaksi ke anak-anak tuli kayak gitu. Karena apa sih? Emang harus ya ke teman tuli? Emang misal nih, emang Kemal nggak bisa nih ngajarin kami kayak gitu. Oke, secara skill aku punya nih kemampuan bahasa isyarat gitu yang cukup lah untuk kita sama-sama tahu. Tapi secara etika dalam dunia disabilitas, inklusi disabilitas, terkhusus dalam dunia tuli kayak gitu, bahasa isyarat tuh perlu kita belajar langsung sama teman-teman tuli kayak gitu. Mungkin terkesan ribet ya, tapi dari situlah teman-teman akan merasa kalau aku nih benar-benar belajar. Karena mau tidak mau akhirnya pakai bahasa isyarat di situ, dan itu yang aku rasakan kayak gitu. Ketika waktu itu belajar bahasa isyarat sama teman tuli itu jadi kayak terpacu gitu loh. Oh, aku nggak tahu nih isyarat kata ini apa, aku tanya. Aku belum bisa kata itu, oke aku eja, aku spell kayak gitu. Jadi itu sih, kalau teman-teman mau bisa komunikasi bahasa isyarat kayak gitu, bisa langsung nih belajar ke teman-teman tuli karena di situ bakal ngerasain gimana sih komunikasi yang beneran kayak gitu. Mungkin kalau sama diriku kan, oke aku orang dengar nih, kalau nggak tahu ya udah tinggal ngomong aja ini apa sih. Nah cuman kalau sama teman tuli kan mau nggak mau peluang praktik kita tuh lebih banyak, dan disitulah skillnya akan terasah kayak gitu. Nah dan terus aku gimana nih Kak kalau di Magelang? Nah kalau Tumbuh Setara sendiri itu sering juga beberapa kali kita bikin kegiatan nih, termasuk dalam inklusi dalam aksi itu kita bikin nih belajar isyarat bareng, dan itu Sobat Untidar juga bisa ikutin kayak gitu. Itu kegiatannya kita akan libatkan langsung teman-teman tuli, jadi teman-teman bisa yang mungkin belum pernah interaksi sama teman-teman tuli bisa interaksi di sana. Jadi kurang lebih itu untuk kita bisa belajar bahasa isyarat. Menurutku selain ya mungkin motivasi beda-beda ya, tapi hal yang utama adalah kita coba aja dulu, kita komunikasi aja dulu, karena itu yang penting sih, komunikasi bahasa isyarat kayak gitu. Ketika kita emang mau benar-benar mengenal, oke kita belajar langsung nih sama teman-teman tuli, sering-sering nongkrong sama mereka, itu bakal ngasah banget, kurang lebih kayak gitu kan. Oke, gitu ya Sobat ya. Nah yang terakhir ini gimana sih harapan kakak untuk masa depan inklusivitas difabel di Indonesia, dan kira-kira ada pesan apa yang ingin disampaikan ke Sobat Untidar berkaitan dengan inklusivitas ini? Oke, nah menurutku inklusivitas disabilitas adalah suatu jalan yang panjang. Kita nggak tahu ini akan tercapai kapan kayak gitu. Soal inklusivitas disabilitas ini adalah sebuah jalan yang panjang yang aku sendiri dan mungkin kita sendiri nggak tahu nih kapan sampainya kayak gitu ya, dengan kondisi kita yang seperti ini kayak gitu. Tapi pertanyaan yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri adalah, kita sebagai orang muda ya, khususnya sobat-sobat Untidar juga di sini, kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita sebagai anak muda, misal kita bisa punya media sosial yang itu tuh membawa dampak tuh sangat luas banget ketika teman-teman mengangkat sebuah edukasi di media sosial kayak gitu. Itu banyak bisa menginfluence yang kita nggak pernah duga kayak gitu. Di sisi lain, misal kita sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan penulisan secara ilmiah, secara akademis di sana kayak gitu. Jadi sebetulnya peran kita sangat banyak sebagai orang muda untuk bisa mendukung inklusivitas. Pertanyaannya, kita mau nggak kayak gitu? Kita mau nggak sih berperan untuk mendukung inklusivitas disabilitas? Jadi banyak hal kok yang bisa kita lakukan kayak gitu.
Sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai orang muda untuk mendukung inklusivitas disabilitas lewat banyak hal ya, lewat organisasi kita, lewat aksi-aksi kita, lewat volunteeran atau lewat apapun itu yang kita punya kayak gitu. Karena berdampak tuh nggak harus yang kita bisa ngerubah bangunan, berdampak tuh nggak harus kita yang bisa ngerubah sebuah masyarakat yang seperti langsung besar kayak gitu. Karena kita bisa berdampak dengan hal yang kita bisa. Dan poin pentingnya adalah jangan berhenti belajar dan mau berkolaborasi. Karena dengan belajar kita bisa terus mengembangkan diri dan juga membawa manfaat bagi orang lain, dan dengan kolaborasi kita bisa meluaskan dampak. Seperti yang aku bilang di awal, saat ini eranya bukan era kompetisi tapi era kolaborasi. Kurang lebih kayak gitu. Oke, gitu nih teman-teman ya. Jadi kalau dari Kak Kemal saat ini itu bukan eranya kompetisi tapi eranya kolaborasi. Benar. Dan untuk berperan kita tuh bisa menggunakan dari hal-hal kecil aja ya Kak ya, seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman, pastinya sudah banyak sekali insight yang teman-teman dapatkan, Sobat Untidar dapatkan, dan semoga nanti kita semua dapat berperan dalam inklusivitas ini mulai dari hal-hal yang kecil saja ya, karena ternyata peran terkait inklusivitas ini bukan hanya soal kita saling berkolaborasi tapi juga dalam pemenuhan hak ya Kak ya, karena setiap orang itu berhak tumbuh setara seperti itu ya. Nah, dengan Nah, itu tadi ya teman-teman berkaitan dengan topik kita hari ini, peran orang muda dalam inklusivitas ya. Pastinya semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Kemal, dan untuk yang ingin daftar, ingin bergabung, nanti bisa dimulai dari bisa kontak di Tumbuh Setara ya. Boleh untuk medsosnya apa Kak? Untuk Instagram ada di @tumbuh_setara kayak gitu. Teman-teman bisa kepoin di sana, bisa join juga kegiatan kami di sana kayak gitu. Nah, dengan itu tadi sudah menutup perbincangan kita di hari ini mengenai peran orang muda dalam inklusivitas, dan semoga ada banyak sekali insight yang bisa teman-teman dapatkan, dan juga terima kasih ke Kak Kemal yang sudah sharing banyak banget ya untuk kita Sobat Untidar di sini. Semoga nanti kita bisa berjumpa di lain waktu. Kalau begitu saya Yasmin Fadila dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di podcast Sarang berikutnya. Dadah.